Dengan kaidah kita di atas terdapat beberapa buah kaidah cawangan. Yang pertama, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan kita melakukan perkara-perkara haram. Mahdzur artinya haram, tapi dengan syarat adami nuqsaniha anha. Adami nuqsaniha darurat anha anil mahdurat. Dengan syarat kesan daripada darurat tadi itu tidak kurang daripada kesan mahzurat. Misalnya saya lapar, belum makan, tapi kalau seandainya saya bertahan sampai petang nanti pun saya masih boleh tahan. Saya tidak makan pagi, sarapan pagi belum lagi atau belum lagi. Kalau saya bertahan sampai malam pun masih boleh. Apakah dalam keadaan semacam itu boleh saya mencuri? Tak boleh. Tapi kalau padaku dia lapar sungguh, kalau dia tak makan dia mati, dia boleh mencuri nasi lemak, dia boleh mencuri duit orang lain, dia boleh merampas kepunyaan orang lain. Kalau pada waktu dia tidak makan, dia akan mati. Jadi kita katakan keadaan darurat tadi itu timbangannya jauh lebih berat daripada keadaan mahdzur. Ini perbuatan haram, ini darurat. Jadi kalau ternyata timbangan darurat lebih berat daripada timbangan mahdzur, perkara haram boleh dilakukan. Tapi perkara mahdzur lebih berat daripada perkara darurat, perkara haram tidak boleh dilaksanakan. Sepertinya apa? Misalnya seperti tadi, lapar sikit boleh mencuri, tidak boleh. Boleh merampas, tidak boleh. Kenapa? Sebab lebih berat dan lebih besar perkara haram di waktu mencuri daripada keadaan daruratnya di saat dia lapar. Misalnya seperti kanak-kanak, dia kanak-kanak, ya, jadi kanak-kanak dengan pistol plastik itu, angkat tangan. Kalau tak saya bunuh, kata dia, si kanak-kanak dengan pistol plastik tadi itu, kita sudah tahu tuh pistol air, airnya, airnya keluar, angkat tangan. Kalau tak saya bunuh, kita langsung, ayo, angkat tangan. Tetapi kita tak mau, langsung saja dengan kita ambilkan batu atau kita tombok dia, terbang ke kanan tadi itu, terangkat dengan jarak ukuran 13 meter ke sana. Ini hok-hokir yang punya tamparan. Jadi apakah kita beralasan ad-darurat tubihul mahdurat? Itu tampar kenapa? Kenapa dia ditendang sampai sakit, sampai tumbang? Jadi kita kata itu darurat, Ustaz. Dia ngancam saya. Enggak. Nah, itu daruratnya kecil, lebih berat mahdzur. Mahdzurnya berat. Berat yang kita lakukan. Mahdzur hukumnya. Sementara daruratnya diancam oleh seorang budak. Jadi kalau budak ancam kita, mungkin kita katakan, silakan foto, mau tunggu saja. Tunggu kita lepaskan. Tak ada masalah, kita mengelak, lepas juga. Tak mesti kita harus melawan dia. Jadi kalau saat ini seperti orang Mesir, tengok badannya besar, memang serius dia akan menghantam kita. Oke, dengan kita akan bela diri. Itu pun juga secara bertahap. Oke. Tengok, ini orang baru kawin, beli sana, dia lobangi sini. Tengok, ngintip. Ya wajar lah, orang kawin itu buat urusan dia. Kenapa kita susah-susah mau tengok dia? Kalau mau juga kawin, jelas lah. Tuh mereka bugil bilang tuh, wajar lah kawin bugil. Apa kita susah-susah hati tengok dia? Siang kawin pun perasaan sekarang, perasaan ya. Yang kawin pun perasaan. Dia pura-pura tak tahu. Dia bukan ambil. Nabi kita katakan orang yang mengikuti itu kita boleh galing batu kerikil. Kalau sampai buta, rusak, pecah matanya pun tak ada resiko dan juga tidak ada hukumannya dalam Islam. Sebab kena dia mengintip. Itu tajasus. Sementara yang dua laki bini tadi itu dia apa? Degrade istrinya. Itu kan tak sewajarnya. Orangnya takkan mengintip dari lubang kecil tadi itu, ternyata diambilkan tombak, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kena, bukan takkan kena mata, kena kepalanya hancur dan mati. Si yang berbuat semacam itu akan dikisah. Kenapa? Yang walaupun ad-dararu yuzal, tapi tak memadai dengan kesalahannya. Baling batu, dia dengan macam itu saja sudah lari. Jadi tak mesti kita harus gunakan parang atau dengan tombak atau apa. Kalau sampai ditembak, ya akhi apa kesalahannya?
tak memadai atau tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Itu makna ad-darurat tubihul mahdurat bisyarti adami nuqsaniha anha. Apa maksudnya itu? Yaitu tadi. Jadi dengan syarat kesan buruknya mahdzur, kesan buruknya darurat itu lebih daripada kesan buruknya al-mahdzur, maksudnya yang diharamkan. Wa min sama justru itu dibolehkan kita makan bangkai 2 waktu lapar. Masak itu dengan makanan yang tetap di tenggorokan. Isagatul luqmah bil hamdi, meluncurkan luqmah makanan, sesuap makanan dengan arak. Talafuz dengan kalimatil kufur daripada dibunuh karena ikrah. Talafuz kalimatul kufur sudah kita ceritakan kemarin, membinasakan kepunyaan orang lain. Wa akhdhu malil mumtani, merampas, mengambil, mencuri duit orang yang tidak mau bayar hutang. Sudah saya katakan, kalau kita tahu ada teman kita ada hutang tapi tak mau bayar, yang walaupun tak banyak hutangnya setakat 50 ringgit saja, dia hutang 50 pound tapi 50 pound pun juga boleh beli kitab Subulus Salam. Kita boleh beli kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam 50 pound. Kita boleh beli kitab Al-Minhaj 2 jilid. Sementara kita terima dia tak mau bayar. Nah, bagaimana caranya? Kalau seandainya kita siasat, silakan. Mau disiasat, silakan. Dan juga boleh dengan kita mengambil keuangan dia sendiri. Waktu dia duduk, waktu dia pergi ke tandas bilik air, dengan dompetnya ada di mana, yang dengan kita buka dompetnya, kita cari-cari ada duit 50 ringgit, ternyata dengan kita dapat duit 50 ringgit. Tanpa sepengetahuan dia, duit dia kita curi. Boleh, silakan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kenapa? Sebab dia tak mau bayar. Tapi kalau seandainya dia utang 5 ringgit, yang diambil 50, itu tak boleh. Ustaz, kenapa diambil lebih? Sebab dia tak mau bayar. Tidak ada hubungannya. Kenapa lebih 45? Tuh, kalau cukup misalkan dipotong. Kalau tak ada juga, jamurannya kita ambil. Kata orang Kalimantan, jamurannya kita sikat. Jadi macam mana? Orang itu tak mau bayar ya, hutang 200 ringgit tak mau bayar. Duit ada, terima tak mau bayar. Jadi macam mana? Oke. Waktu dia pergi ke Batam, atau pergi ke Jamban, atau pergi ke Kampus, pergi kemana saja, Kampus, Jamban, WC, tambah dengan tanda itu sama, semuanya atas taksir. Jadi pada waktu dia keluar, jamurannya, kain, celana, baju, sikat semuanya, ambil, bawa balik ke rumah. Boleh, silahkan saja. Atau kita tengok kasut dia nampak masih berharga. Kasutnya baru beli dari Roxy, harganya 80 pound, lumayan. Dia hutang 80 pound dengan kita. Tenang saja. Jadi waktu naik pengajian ke atas, ambil kasutnya, masukkan dalam beg kita, bawa ke rumah, pakai kasut baru. Ya, kita bobo, kita rubah sikit lah. Kalau naik kita rubah sikit, supaya nanti pada waktu dia tengok, dia pun juga tidak pasti apakah itu hak dia atau punya kita sendiri. Boleh, silakan saja. Mencuri Ustaz? Tidak mencuri kepunyaan kita sendiri. Itu tak ada masalah. Kawan kita yang kedekut yang tak mau ngajak kita makan, curi duitnya, bawa ke Kentucky, belikan makanan, ajak dia makan bersama kita. Selepas dia makan, kita bagi tahu pada dia, ini taulah duit ente sendiri. Hangatnya loh. Apa? Kamu ajak saya tak pernah, tak apalah. Saya yang tak ada duit ini sanggup untuk bagi jamuan dengan Anda. Saya bagikan nasi mandi lagi. Tuh, ekor kambing yang 500, kita ambil duitnya 500. Tapi kita jangan makan. Kalau kita makan, kita kena denda. Jadi kita belikan Kentucky, kita belikan McDonald, kita belikan daging ayam nasi mandi tadi itu dimahantisin, sedap nasi itu, sedap tuh supaya Adi belikan nanti ke sana. Jadi kalau tak disebut sedap nanti tadi belikan nasi itu dibelikan paknya dengan full lagi. Nanti jadi full beli. Kalau makan full kata orang Arab nanti kalau full tiap hari itu pemikiran boleh jadi tumpul. Kalau full tiap waktu, full itu memang bergizi, tapi tak juga tiap waktu. Alhamdulillah kami bukan makan full tiap hari, full hari pertama saja. Yang saya maksudkan, kalau kita beli setalam, waktu dah habis. Wallahu a'lam. Ad-darurat tubihul mahdurat bi syarti 'adami nuqsaniha 'anha walau anna al-haram qutra bihaitsu la tujadu fihi halalun illa nadira فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. Yang walaupun dengan detik-detik waktu yang seketika dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin meriwayatkan hadis yang berbunyi kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih, yang walaupun dengan suasana dan perekonomian umat
yang bersih daripada riba, yang bersih daripada syubhat, yang bersih daripada haram pada waktu itu. Akan tetapi dengan sayyidul awwalin wal akhirin dan juga dengan ulama-ulama kita yang berikutnya, mereka juga memantau suasana dan keadaan ekonomi umat di masa-masa yang menyusul. Perbincangan yang kita bicarakan sekarang ini sepertinya tidak ada di zaman sayyidul awwalin wal akhirin amal qutrah haram, yang sehingga dari celah-celah permukaan bumi ternyata diliputi dengan segala muamalah yang diharamkan, dengan perekonomian yang diharamkan, dengan muamalah yang tidak terlepas daripada benda syubhat. Kita pastikan itu tidak ada di zaman Rasul dan juga di zaman para sahabat. Kalaulah ada, tidak lebih daripada 5 atau 3-4% saja. Sementara bagaimana kalau dengan di zaman kita sekarang? Tidak ada satupun yang terelak dan yang terlepas daripada syubhat. Yang kalau dengan kita mengamati bersama, sebagaimana tadi malam telah kita bicarakan, dengan menyentuh satu persatu daripada bagian anggota tubuh kita masing-masing. Pada waktu kita duduk di GL, pada waktu kita berada di Langkawi, pada waktu kita berada di Jakarta atau di Surabaya, tak payah ke Jakarta dan ke Surabaya, cukup dengan duduk di Amuntai, sebuah daerah yang dengan penduduknya tidak lebih daripada 250.000 orang saja. Ya Allah, dari sejumlah sekian perkara syubhat yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasakan oleh hati, yang terpikirkan dalam benak pemikiran seseorang, bukan hanya setakat dengan yang dilihat, tapi juga dengan pakaiannya, makanan dan minumannya, tambah juga dengan secara umumnya perekonomiannya. Jadi permasalahan yang kita bincangkan sekarang dipantau oleh ulama sejak pada beberapa abad yang lalu. Bagaimana hukumnya kalau kebetulan ammasyubuhatu kotra? Jadi di sebuah daerah kotor, sebuah daerah atau sebuah kota yang dengan perkara haram sudah merajalela. Apakah kita boleh beli? Apakah kita boleh menjual? Apakah kita boleh makan minum? Kita dengan keperluan kita masing-masing. Hukum telah dipantau sejak pada beberapa abad yang lalu. Kalaulah berlaku gambaran yang semacam itu, bihaitsu la tujadu halalun illa nadira, yang sehingga kita tidak akan mendapatkan yang halal kecuali secara nadir, sangat ganjil dan asing sekali. Seperti kalau pada waktu kita di Bangkok, seperti kalau pada waktu seseorang berada di Eropa, di Bangkok atau Bangkok saya sebut, yang kalau pada waktu kita berada di sana untuk mencari restoran muslim, ya Allah ya Arhamar Rahimin, memerlukan jarak ukuran sejumlah sekian kilometer baru kita dapatkan. Itu pun kadang-kadang masih tercemarkan dengan makanan dan masakan, dengan gulai babi itu dan ini. Nah sekarang dalam keadaan yang sedemikian rupa, bagaimana kira-kira dengan kita waktu kita akan membeli? Bagaimana dengan kita kira-kira pada waktu kita akan menjual? Duit yang kita ambil, duit yang kita belanjakan, makanan dan minuman yang dimakan dan diminum, apakah halal dimakan atau macam mana? Kita mempunyai kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi dalam keadaan darurat yang semacam itu, perkara mahdzur, perkara haram boleh kita lakukan. Senang kalau kita duduk di Mesir, bahagia kalau kita duduk di Mekah dan di Madinah. Insya Allah yang disajikan bersih daripada syubhat, yang walaupun masih terdapat sejumlah sekian yang dikatakan masih tercampur baur dengan lemak babi, dengan sabunnya, dengan obat giginya, dengan parfumnya, dengan minyaknya, macam-macam. Itu sudah disenaraikan. Kalau tak salah, waktu saya duduk di bilik yang ada sekarang ini, ada dahulu dengan senarai nama-nama bahan-bahan yang kita perlukan sehari-hari, yang disenaraikan di sana dicampur bauri dengan lemak babi. Yang mana satu, sejumlah sekian daripada alat-alat kecantikan, sejumlah sekian daripada keperluan yang kita perlukan, ternyata dengan musuh-musuh kita, bukan hanya setakat mencemarkan akidah kita, pemikiran kita, perbuatan kita, gerak hidup kita, sampai kepada benda yang dimakan, sampai kepada benda yang diminum, sampai kepada benda yang dihias, dengan benda yang dipakai. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana caranya agar dengan mereka berhasil untuk mencemarkan ibadah kita, gerak-gerik hidup kita sehari-hari? Hadis wala haraj yang pada waktu di Indonesia tiap hari dihiburkan mengenai super mie, indomie, pop mie dan lain sebagainya, yang mie semuanya itu ternyata yang diselidiki yang dicampuri dengan lemak babi. Kembali kepada permasalahan, sejauh mana boleh kita memakan makanan yang semacam itu? Lau amma qutran al-haramu, haram sudah menjelma, sudah memasyarakat, sudah merata, amma merata,
la tujadu halalun illa nadir, maka kita boleh memakan, mengambil, menggunakan yang kita perlukan dalam keperluan kita sehari-hari. Yajuzu isti'malu ma yahtaju ilaihi, bukannya setakat qadrud darurat saja, bukan hanya dengan ukuran keperluan saja, sesuai dengan hajat dan keperluan. Ada keperluan, ada hajat. Kalau dengan keperluan tak boleh lebih daripada yang kira-kira akan sanggup untuk menjaga roh kita, nyawa kita, tidak membabitkan kita kepada keadaan darurat. Sementara kalau dengan hajah, menurut keperluan, kalau menurut keperluan kadang-kadang dengan kita agak lebih nyaman di waktu kita makan, agak lebih mewah di waktu kita berpakaian. Yang kita masalahkan sekarang, katakan saja kita berada di sebuah daerah yang dengan kereta-kereta yang digunakan itu semuanya kereta syubhat, semuanya haram. Sejauh mana kita boleh beli kereta? Apakah kita hanya membeli kereta yang harganya setakat 5.000 ringgit saja atau 5.000 pound saja? Yang tentunya, yang barangkali lebih banyak kita menolak dia daripada dia membawa kita. Kalau beli kereta harganya 5.000 ringgit atau 5.000 pound Mesir di sini, yang 10.000 pun kadang-kadang lebih banyak kita di bengkel daripada kita dengan urusan kita. Kereta beli 30.000, oke. Tapi kalau beli dibuat daripada 10, Masya Allah, tabarakallah, ya ima di bengkel, ima dengan kita menolaknya, ima dengan kita akan menjadi khadam dia. Nah, apakah kita beli kereta yang semacam itu, atau boleh kita beli kereta agak mewah sedikit, 50.000, 100.000? Maksud daripada yajuzu isti'malu ma yahtaju ilaihi, boleh kita mengambil kereta yang agak mewah sedikit, yang walaupun dalam keadaan semacam itu, dengan catatan kalau amal putra haram. Selesai. Qala al-imam wa la yartaqi ila tabassut, tapi tidak boleh sampai pada tahap bermewah-mewah. Wa aklil malaz, yang enak-enak, bal yaqtasru ala qadril hajati, ke bawah. Wa yajuzu itlaqu syajaril kufar, ad-darurat tubihul mahdhurat. Serangan yang kita lancarkan sudah sekian hari tidak berhasil, ternyata dengan mereka bersembunyi di belakang tembok, di belakang istana, di belakang perbentengannya, yang kalau kebetulan dengan kita pengamatan daripada jenderal dan juga dengan panglima perang kita tidak akan berhasil untuk melancarkan serangan yang terakhir, kecuali yang kalau pada itu dengan bangunan-bangunan mereka kita runtuhkan terlebih dahulu. Bolehkah kita meruntuhkan bangunan mereka? Bolehkah dengan kita membakar dan memotong tanam-tanaman mereka? Ini masalah yang kita masalahkan. Meruntuhkan bangunan hukumnya haram. Memotong pohon-pohonan hukumnya tidak boleh. Tapi kalau ternyata yatawaqqafu, terhenti kita untuk mendapatkan kemenangan dengan perkara yang semacam tadi, kita boleh bakar, kita boleh membakar, kita boleh menghancurkan, kita boleh meruntuhkan seumpama bangunan mereka dalam rangka untuk kita meraih kemenangan. Yaqul itlaqu syajaril kufar. Untuk diketahui informasi baru yang belum mendapatkan informasi pada malam tadi, kira-kira dalam pukul 7 lebih tepatnya, mungkin nanti akan kita tengok dalam akhbar, sebuah gedung atau semua bangunan runtuh di atas akad. Itu mengorbankan entah berapa, yang jelasnya terdiri daripada 12 lapis atau 12 tingkat. Apa sebab musababnya? Kebakaran di bawah. Kebakaran di bawah, barangkali dengan tiang yang jadi direpuk, yang akhirnya runtuh. Sujud yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dilakukan di situ kita tidak tahu, tapi itulah yang menimpa nasib saudara kita seagama. Sejumlah berapa yang akan mengungsi ke tempat-tempat yang lain, tidak ada beritanya apakah ada korban jiwa, ada yang meninggal, ada yang cedera atau bagaimana, belum ada beritanya. Cari informasinya nanti. Bagaimanapun mereka juga adalah saudara-saudara kita. Kembali kepada permasalahan. Jadi meruntuhkan bangunan, memotong pokok kayu, wabinaihim bihajatil qital, untuk kita perang, wadzafari bihim, untuk kita mendapatkan kemenangan. Juga boleh kita menembak binatang-binatang yang mereka gunakan, tank-tank yang mereka gunakan, armada-armada yang mereka gunakan. Armada tidak buat kesalahan, senjata tidak buat kesalahan, tapi yang diperalat oleh mereka untuk menghancurkan kita. Tidak mengapa kuda, tidak menggunakan senjata kayu, yang mereka gunakan sekarang senjata atom dengan senjata nuklir. Apakah kira-kira dengan kita waktu kita perang misalnya, kita akan boleh menghancurkan persenjataan yang seperti itu? Kita sebelum berlakunya sesuatu yang kita katakan tadi, ternyata dengan ulama telah membincangkannya secara tuntas, tinggal dengan kita untuk menggunakan yang ini di sini kegunaannya, yang itu begini dengan cara pelaksanaannya. Yaqulu rahimahullah
li'anna min jumlati amwali baitil mal. Qala wa dhafari bihim wa nafshil mayyit wa yajuzu nafsul mayyiti ba'da dafnihi li darurah. Ad-daruratu bil mahdurat, si mati sudah dikuburkan tapi ternyata belum dimandikan. Kalau ternyata dengan si mati dikuburkan sebelum dikafan tidak problem, biarkan saja sebab dia sudah terkafan dengan tanah. Tapi kalau ternyata dengan si mati dikuburkan setelah disembahyangkan tapi ternyata sebelum disembahyangkan belum dimandikan lagi, tidak ada yang beritahu. Ini pernah berlaku di mana? Yang saat ketika dengan jenazah dibawa daripada Tanta ke Mesir atau daripada Mesir ke Tanta, kemana saja dibawa, dikira oleh yang di sana, dikira oleh yang di sini, si mayit, si jenazah, si mayit atau dengan jenazah sudah dimandikan di Tanta, sebab sudah dibungkus dengan kain kafan. Dengan kita di sini kita tidak tanyakan. Akhirnya si mayit tadi itu dibawa ke Mesir, kemudian disembahyangkan. Setelah dikuburkan baru jelas permasalahannya. Yang ditanta menanyakan, tadi si mati dimandikan tak? Kita kata tidak. Memangnya kenapa? Di sana tak dimandikan, di sini juga tidak dimandikan. Bagaimana hukumnya kita melaksanakan salat jenazah sedangkan dengan si mati tidak dimandikan? Hukumnya tidak sah, dan dengan si mati wajib dikorek, wajib dibongkar kembali kuburnya. Itu yang kita maksudkan di sini. Haram mengorek kubur, haram memindahkan kubur, haram mencemarkan kehormatan orang mati. Iya memang, tapi ini dikorek dalam keadaan darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha atau wad-daruratu tubihul mahdhurat. Qala, ini banyak kegunaan kaidah kita. Atau dengan si mati dikuburkan tanpa menghadap ke arah kiblat, atau dikuburkan di sebuah lokasi tanah rampasan, atau dengan kain kapan rampasan. Qala wa ghasbul khayti wa ghasbul khayti li khiyatati jurhi hayawanin muhtaram. Atau merampas benang untuk kita menjahit binatang yang luka muhtaram, seperti kambing, seperti kucing. Jadi kalau pada waktu kita mengoperate, pada waktu kita membedahnya, jadi sekarang setelah dibedah mau akan kita jahit. Kalau kita tak ada benang, mau tak mau, kalau terbiarkan kucing mati. Ini bukan untuk manusia, coba bayangkan. Ini tidak lebih daripada hayawan muhtaram. Sebagaimana saya katakan tadi, Anda boleh bangga dengan ta'alimul Islam yang semacam ini, yang dengan barat tidak mengenal, yang mereka mengaku mereka saja yang menyantuni binatang-binatang ternak, yang ada rasa kesian dengan binatang, dengan istilah kumpulan ar-rifqu bil hayawan. Kita katakan mohon maaf, kami bukan hanya sepakat dengan memberikan rawatan. Kami dalam Islam berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada tiap makhluk yang kita miliki, kepada tiap binatang yang hidup bersama kita. Bukannya setakat nafkah kepada manusia. Nanti kita baca babun nafkah. Bukan cuma nafkah kepada manusia, kepada istri, sanak dan keluarga. Tidak. Hatta kepada seumpama kucing, seumpama ayam, seumpama kambing pun juga kita wajib memberikan makanan dan minuman kepadanya. Sampai kepada peringkat itu. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apakah kalian tidak pernah dengar dalam agama kami? Di dalam agama kami ada dengan seorang wanita pelacur masuk surga karena dia bagi makan anjing. Kalian baru saja pada 100 tahun yang terakhir ini mengenal yang namanya mustashfa lil hayawan, hospital untuk binatang. Kami yang walaupun tidak punya mustashfa, akan tetapi dalam ajaran agama Islam merupakan satu ketentuan daripada Allah dan Rasulnya. Ternyata dengan kita bukan hanya sekedar dituntut untuk kita menyantuni binatang-binatang ternak, binatang yang tidak membahayakan kita, binatang yang tidak mengganggu kita, disebut hayawan muhtaram. Kalau ternyata memerlukan rawatan, kita rawat. Kalau memang memerlukan penjagaan, kita jaga. Kalau memang memerlukan perlindungan, kita lindungi. Kalau memang memerlukan jahitan, kita jahit. Inilah dengan permasalahan yang kita sebutkan di sini. Sampai kita boleh merampas, mencuri untuk mencari benang jahitan buat kucing yang sakit. Ini dia permasalahannya. Ini bukan masalah sekarang. Kita ingin beradaptasi dengan Barat supaya kelihatan Islam itu lebih cerah, supaya kelihatan dengan kita lebih mulia. Tidak. Sebelum Barat bercakap, sebelum mereka berkata, ternyata kita telah mendahului mereka dengan undang-undang yang disebutkan oleh fuqaha. Qala wa qauluna bi syarti adami nuqsaniha anha, dengan syarat kesan darurat itu lebih daripada kesan mahzur, liyakhruja ma law kana al-mayyitu nabiyyan.
Kalau kebetulan si mati tadi itu Nabi, apakah kira-kira dengan si mati boleh dimakan oleh seseorang dalam keadaan idtirar? Masalah ini sudah tidak ada. Kejadian di Beirut, kejadian di Palestina, kejadian juga pernah di Mesir. Sejak pada beberapa abad yang lalu, sampai-sampai dengan manusia memakan bangkai kambing, bangkai lembu, bangkai anjing, bangkai keledai, sampai-sampai dengan manusia mencari minuman daripada celah-celah kotoran binatang. Jadi setelah lembu buang kotorannya, najisnya itu diperas, ambil airnya di situ untuk diminum. Tak ada air. Pernah dialami oleh umat Islam sejak pada beberapa abad yang lalu. Yang sehingga sampai keluar fatwa, boleh memakan bangkai anjing, boleh memakai bangkai babi, boleh memakan bangkai binatang. Jangankan dengan bangkai binatang, bahkan untuk memakan bangkai manusia, kalau boleh diistilahkan semacam itu pun juga dibolehkan. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada dalam undang-undang barat yang dengan kita dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, manusia boleh memakan manusia. Yang sehingga diceritakan, kalau sudah ada SMS pada itu memberitahukan fulan ibn fulan sedang sakit teruk, itu nampaknya dengan kawan-kawan yang lapar tadi itu agak lega sedikit. Insya Allah kita boleh makan nanti. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang sakit teruk, yang dengan mereka agak lega sedikit. Kenapa? Sebab mereka akan makan manusia, Pada waktu si manusia tadi itu dalam keadaan sakaratil maut, ramai yang mengerumuni. Bukan untuk bertahlil, tidak. Masing-masing ingin mengambil bahagiannya daripada anggota tubuh si mati yang akan meninggal dunia. Ini pernah berlaku di Mesir dan pernah berlaku di Beirut sejak pada beberapa waktu yang lalu. Tujuannya untuk apa saja? Ya untuk dimakan. Kalau tak makan mati. Lebih elok dengan kita memakan bangkai daripada kita mati. Lebih elok korban satu daripada korban semuanya. Kita mempunyai kaidah ad-dararul am yudfa bid-dararil khas. Atau dengan kaidah lain, irtikab akhaffid dararain, melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Kalau kebetulan nih dengan bangunan, bukan nih ini bukan, nih dengan bangunan bukan ini. Ini dengan sebuah bangunan yang dengan bangunan tadi itu sudah terbakar, di mana dengan api akan merebak ke samping menyampingnya dengan pantaran angin yang bertiup. Di depan bangunan ada masjid, di sebelah sini kediaman seseorang, di sebelah situ juga asrama, di sebelah belakang sekolah. Kalau dengan kita tidak meruntuh bangunan-bangunan yang ada di sekitar bangunan kita, api akan merebak sampai dengan ukuran 5-6 km misalnya, atau sampai sekian meter. Bagaimana kira-kira dalam keadaan semacam itu? Pak, mengapa masjid kita runtuhkan, asrama kita runtuhkan, surau kita runtuhkan, sekolah kita runtuhkan dalam rangka untuk menyelamatkan bangunan yang ada di sekitarnya. Ini namanya irtikab akhaffi ad-dararain. Biar dengan kita terlibat dengan satu perbuatan yang terlarang, melakukan perbuatan yang merugikan, tapi rugi sedikit lebih elok daripada rugi semuanya. Kerugian yang semacam itu yutahammal dalam rangka untuk menyelamatkan yang lain. Jadi kalau kebetulan tadi kesimpulan masalah supaya kita boleh memahami, kita boleh memakan bangkai harta, bangkai manusia. Tapi macam mana kalau dengan yang dimakan tadi itu adalah Nabi? Yang akan dimakan itu adalah seorang Nabi. Kalaulah itu berlaku untuk kita menselaraskan kaidah kita, tadi kita katakan bisyarti adami nuqsaniha anha, dengan syarat kesan darurat itu lebih daripada kesan mahdzur. Nah, kalau macam itu, kita sekarang insan, yang akan dimakan sekarang adalah Nabi. Kehormatan seorang Nabi lebih daripada kepentingan perut kita. Justru itu, darurat dalam keadaan semacam ini tidak berfungsi. Kenapa? Tak boleh kita dengan alasan darurat untuk memakan seorang Nabi. Mahzur di waktu memakan bangkai Nabi lebih berat dan lebih perlu diraikan daripada darurat yang sedang menimpa kita. Itu makna kaidah bisyarti adami nuqsaniha anha. Kenapa? Li'anna hurmatahu ain Nabi. Menurut pandangan syara itu lebih penting daripada mahjatil mubbar, daripada hayat dan kehidupan seseorang dalam keadaan darurat. Begitu juga halnya kalau kebetulan seseorang itu dipaksakan untuk membunuh. Kalau tidak menembak, kau tembak. Tak boleh dia menembak mangsanya. Sebab keadaan mahzur di situ lebih daripada keadaan darurat. Yang walaupun dia terpaksa, terancam, akan dijatuhkan hukuman selama seumur hidup kalau seandainya tidak melewat dia. Dengan ente
akan dihukum bunuh kalau kamu tidak mau meledakkan bangunan itu. Misalnya kita katakan yang walaupun terancam dengan dibunuh, yang walaupun terancam dengan turun gaji atau juga dengan dipotong gaji, tetap saja dengan dia tidak boleh terbabit dengan 3 perkara. 1, zina, yang kedua liwat, dan yang ketiga membunuh. Tak boleh dalam bentuk bagaimanapun, polis kah, askar kah, ketua negara kah, siapa saja, hatta dalam keadaan darurat terancam mati kalau dia tidak membom, kalau dia tidak meledakkan bahan ledakan tersebut, yang walaupun dengan gambaran semacam itu, tetap dia tidak boleh meledakkan, tetap dia tidak boleh meletupkan, tetap dia tidak boleh melakukan permintaan yang diminta. Qala lima fihima minal mafsadati allati tuqabilu hifdha mahjatil mukrah atau tazid 'alaiha wa ma law dukina bila takfinin, atau juga dengan si mati dikuburkan tanpa kafan, itu tak boleh dikorek. Ya macam mana dikuburkan? Rancang bulat, Ustaz, astagfirullahalazim. Tak ada yang mau kasihkan kain. Semuanya orang tak tega, sebab dia pelacur yang nomor 1 di daerah itu. Akhirnya dengan masyarakat pun tak ada yang mau sembahyangkan, tak ada yang mau kafan, sehingga dengan mereka yang hanya pada waktu itu 1 orang imam saja yang mau menyembahyangkannya, itu pun dikuburkan dalam keadaan telanjang bulat. Apakah kira-kira dikorek kuburnya untuk kita kafani? Kita katakan tidak, sebab kehormatan orang mati lebih daripada keperluan dia tidak dikafan. Yang sekarang ini dia sudah terkafan dengan tanah. Fa inna mafsadata, kerusakan, hadki, mencemarkan kehormatan orang mati itu lebih berat daripada dia dikuburkan tanpa kafan. Selesai. Ma ubiha lid darurati yuqaddaru bi qadriha. Ini penting diketahui. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus diikutkan dengan ukurannya. Darurat dibolehkan menurut ukurannya. Macam mana? Kalau kebetulan dengan kita, kalau kita tidak sarapan pagi, disebabkan kena dengan penyakit mah, disebabkan dengan darah tinggi, disebabkan kena dengan kancing manis, disebabkan kena penyakit apa saja yang berbahaya, kalau tak sarapan pagi boleh membawa kepada maut. Dia akan mampus atau mampus kulum nafsin mampus. Pus itu kira-kira sin bukan shin. Jadi kalau dia tidak makan pagi, dia tidak sarapan pagi, dia akan mati. Apakah kira-kira dia boleh mencuri? Dalam keadaan semacam itu, pertama sebagai langkah yang awal, dia meminta. Yang kedua, minta dijual dengan pembayaran duit sekian. Kalau ternyata yang bagi tidak ada, yang menjuali tidak ada, yang berhadiah pun juga tidak ada, yang berkenan membantunya juga tidak ada, dia boleh guna kekerasan. Dia boleh sampai merampas pada waktu itu. Tapi kalau pada itu dia tak boleh makan, tak boleh sarapan pagi, disebabkan karena tidak ada yang dia miliki, disebabkan karena tidak ada yang memberi, dia boleh mencuri. Tapi apakah mencuri seleluasa dia? Yang sehingga dia mencuri sampai 1 bilion? Hanya setakat untuk sarapan pagi tak boleh. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Keperluan Anda sekarang hanya untuk perut, oke. Mencuri 3 bungkus nasi lemak, oke, tidak ada masalah. Itu namanya yuqaddaru bi qadriha. Semacam itu juga dengan yang tadi kok ad-dararu yusal. Seketika sudah saya misalkan ada orang mengintip kita. Kita bukan 2 lagi bini, tapi ada orang mengintip kita. Yakin kita buat apa di dalamnya, macam itu. Ini dengan kita ad-dararu yusal. Akan teratasi darurat yang semacam itu, kita ambilkan batu kerikil, kita ambilkan batu, kemudian kita tarbi atau kita jam, kita lastik, gitu. Kalau kena matanya, pecah matanya tidak ada masalah. Sementara pada waktu ada orang mengintip kita, langsung saja kita ambilkan tombak, atau juga kita ambilkan kayu besar, atau kita baling batu sebesar kepala, bismillahirrahmanirrahim, sampai hancur pintunya, sampai pecah kepalanya. Itu bukan yuqaddaru bi qadriha. Jadi takdir yuqaddaru bi qadriha, ambil keperluan darurat itu menurut ukuran dan keperluan kita saja. Jadi kalau ada dengan seseorang mengancam kita tengok orangnya kurus, seperti saya lah, saya ini tak terlalu gemuk, saya ini tak mau gemuk tak mau. Jadi banyak, Ustaz, kalau Ustaz masih juga buat semacam itu, Ustaz, saya tunggu. Saya bilang silahkan, Ustaz, saya tunggu. Saya bilang tafadhol. Kalau dia tunggu kita lari. Tak mesti kita harus melawan.
Yang saya maksudkan, kalau ternyata dengan budak kecil yang mengancam kita tadi itu, hanya dengan deheman kita saja dia sudah lari, kita tak boleh tubuh. Kita bilang, silakan, silakan, botol. Jadi dengan gertakan yang semacam itu, dia sudah ketakutan. Oke, cukup setakat itu saja. Nih, sekarang, ad-dararu yuzal. Kita ingin mengatasi suatu bahaya. Nah, kalau kebetulan dengan kita boleh menyelamatkan diri dan juga boleh melepaskan keadaan semacam itu dengan cara menumbuknya, tak boleh kita dengan pisau. Kalau cukup dengan pisau, tak boleh kita dengan pedang, tak boleh kita dengan pistol. Kenapa? Sebab itu lebih membahayakan. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dengan kaidah yang berikutnya, ad-dararu tuzal lakinnahu biqadri darurah. Ad-daruratu tuqaddaru atau yuqaddaru biqadariha.